Kali ini kita akan membahas tentang persyaratan lelang secara formil. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Steve. Kali ini kita akan membahas tentang persyaratan lelang secara formil. Oke, yang pertama, lelang itu bisa dilakukan ketika debitur wan prestasi, ya. Wan prestasi itu ada 4, ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Karena terkait wan prestasi ini ada yang menjadi pertimbangan, yaitu status kolektabilitas. Kolektabilitas itu apa? Nanti teman-teman bisa cari di Mbak Google supaya lebih cepat. Nah, yang perlu dipahami adalah biasanya bank itu melakukan ketika kolektabilitas sudah 5 atau kol 5. Itu overdue-nya melebihi 180 hari. Oke, tetapi itu tidak bisa dijadikan patokan teman-teman. Karena ada beberapa bank yang tidak melakukan lelang, bahkan hingga bertahun-tahun pun itu juga ada. Tapi ada juga yang langsung melakukan lelang ketika statusnya sudah kolektabilitas 5 atau kol 5. Tapi hal yang menjadi pertimbangan kreditur atau bank itu ada banyak hal. Itu contohnya tentang NPL, ya. Semakin banyak kredit macet, maka upaya bank melakukan lelang akan semakin gencar. Contoh lagi dengan kondisi debitur yang sudah tidak bisa dipertahankan karena apa? Mungkin bisnisnya sudah tidak ada, misalkan ya. Oke, maka hal itu yang memacu bank untuk melakukan lelang. Karena pada dasarnya prinsip bank itu cuma ada 2, yaitu penyelamatan kredit dan yang kedua penyelamatan aset. Selain upaya lelang, biasanya bank juga melakukan AIDA atau CESI. Nah, AIDA juga sudah pernah saya bahas kan di konten sebelumnya. Untuk melihat kontennya bisa klik di link di bawah ini ya. Nah, untuk AIDA, untuk CESI nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, setelah wan prestasi itu terpenuhi, ya langsung aja. Yang kedua harus adanya surat peringatan atau SP. Di mana tuh harus dilaksanakan oleh kreditur dalam putusan MA itu ya, dalam putusan MA apabila melakukan lelang tanpa adanya SP itu maka lelang dianggap cacat atau bahkan bisa batal. Nah, paham teman-teman ya? Nah, di KPKNL juga tuh ketika menerima pendaftaran ya, yang pernah mendaftar di KPKNL itu syarat masuk ke KPKNL itu salah satunya juga harus menyertakan surat peringatan dari kreditur kepada debitur. Nah, ya, untuk yang kedua sudah. Yang ketiga adanya SKPT lelang. Nah, ini SKPT lelang ini diterbitkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional. BPN itu menerbitkan SKPT lelang itu mendasari catatan hak tanggungan yang di buku tanahkan disimpan di kantor BPN. Nah, apabila tidak ada SKPT lelang itu saya jamin 100% itu tidak akan jalan. Karena itu salah satu syarat sah lelangnya di KPKNL. Setelah mendaftar itu pasti mau lelang itu dimulai atau jadwal lelang akan dimulai mesti dianjurkan atau disyaratkan harus daftarkan SKPT lelang itu, biasanya selalu ada. Dan yang paling urgent, yang nomor 4 adalah hak tanggungan. Nah, hal ini dikarenakan dalam lelang eksekusi itu diisyaratkan lelang tersebut merupakan eksekusi dari hak tanggungan. Jika tidak ada hak tanggungan, maka saya jamin lelang tidak akan pernah jalan. Oke, sekian video pengantar saya tentang lelang. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon komen di bawah ini ya teman-teman. Salam lelang.